Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Akmalia ingin menjelaskan tentang dinasti agama dan monumen. Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di wilayah Jawa Tengah sekarang, dengan beberapa raja terakhir yang berkuasa meliputi kawasan Jawa Timur juga, dan masa pemerintahan Dharmawangsa Airlangga, serta kemudian raja-raja Janggala dan Kadiri yang berpusat kekuasaannya berada di wilayah Jawa Timur sekarang. Yaitu dari segi pembangunan monumen, terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua periode di masa Mataram kuno yang berlangsung sekurang-kurangnya dari abad. Monumen-monumen itu berupa bangunan keagamaan yang terbuat dari batu, pola, dan agama Buddha. Semua monumen yang mengacu pada agama Hindu, sudut dinasti yang memerintahkan, maka masa Mataram kuno yang memperlihatkan adanya pembangunannya. Bangunan-bangunan Hindu umumnya berasal dari dinasti Sanjaya, dan hubungan ini diperlukan dicatat bahwa di awal masa ini terdapat prasasti Sojomerto yang menyebutkan seorang Dapunta Shailendra yang mengingat kepada Shailendra yang beragama Siwa Hindu. Perbedaan dengan kekayaan monumen masa Mataram kuno, masa-masa lain yang dibicarakan dalam bab ini boleh dikatakan tidak meninggalkan monumen apapun. Sejarah Jawa, meskipun mempunyai sumber sejarah paling lengkap, memiliki bagian yang masih tidak bisa diuraikan secara memuaskan. Bagian sejarah Jawa yang masih banyak diperdebatkan yaitu awal masa kerajaan Mataram. Bukti tertua adanya pengaruh budaya Hindu di Jawa Tengah berupa prasasti yang ditemukan di Duku Lembah, Dakawu, Kerabang, dan Manggelang, lereng Gunung Merbabu. Prasasti itu dikenal dengan nama Prasasti Tumas, yang berisi tentang sebuah mata air jernih seperti air sungai Gangga. Seperti tulisan pada prasasti itu digambarkan sejumlah gambar lambang yang biasa digunakan dalam agama Hindu, seperti Trisula, Cangkra, Kendi, Tapak, Sangka, dan bunga Padma. Selain prasasti Tumas, di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti lain, yaitu prasasti Sojomerto. Prasasti itu berasal dari desa Sojomerto, Kecamatan Batang, Kabupaten Pekalongan. Huruf yang dipakai adalah huruf Pallawa, hanya bahasanya Melayu kuno. Prasasti Sojomerto tidak berangka tahun, tetapi dari sudut paleografinya, prasasti diduga berasal dari pertengahan abad. Isinya menyebutkan seorang yang bernama Dapunta Shailendra, anak dari Santanu, dengan Badrawati. Dapunta Shailendra mempunyai istri bernama Sampula. Ada pula tokoh yang namanya hanya terbaca sebagian, yaitu Hyang. Kerajaan Mataram kuno, dinasti Shailendra. Sampai saat ini, penulisan sejarah kuno Indonesia belum dapat dilakukan secara tuntas, sebab ada beberapa periode yang sumber sejarahnya sangat kurang. Jadi, dengan sendirinya gambaran yang menyeluruh dan jelas mengenai perjalanan sejarah bangsa Indonesia dengan segala aspeknya di masa lampau tidak dapat diperoleh secara lengkap. Isi kitab sejarah kuno Indonesia saat ini sebagian besar didominasi oleh sejarah Jawa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika para ahli Belanda, terutama Krom, menyebut sejarah kuno Indonesia dengan judul Hindu Javanske Skensis Denis. Kenyataan itu
Dari segi pembangunan monumen, terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua periode itu. Masa Mataram kuno yang berlangsung sekurang-kurangnya dari abad